perkembangan dan pertumbuhan pada anak ini memang harus dievaluasi ya, terutama ayah bunda sekalian, supaya kita bisa sama-sama mendeteksi lebih dini kalau memang ternyata ada yang harus dikhawatirkan, mungkin yang perlu di evaluasi apakah ini masih sesuai dengan tracknya atau mungkin sudah mulai ada penyimpangannya. Dengan Suster Ana sebagai speaker untuk hari ini. Dari saya untuk sore ini didampingi oleh dua tamu spesial kita. Yang pertama ada dokter spesialis anak, yaitu Dokter Khadijah Rizky, spesialis anak Medlin. Selamat sore dokter. Sore, Mbak. Iya. Yang kedua, narasumber yang kedua ada dari Kakak Astin dari Klinik Fisioterapi RSI Lombok 22, baik bebas cedera. Terima kasih untuk kesempatannya ayah bunda yang sudah mungkin menonton ya. Sore ini kita membahas tema yang sangat penting sekali, khususnya buat ayah bunda. Peran ayah bunda di sini itu sangat berarti sekali karena judulnya aja sudah mengoptimalkan tumbuh kembang anak, begitu ya dokter ya. Benar. Namun apa yang berbeda dari sore ini, karena untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak itu pastinya ada berbagai cara. Nah, karena kita sekarang di RSIA Lombok 22 Surabaya sudah ada poli baru, yaitu poli fisioterapi. Untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak kali ini kita sekarang bersama dengan ahli fisioterapi yang nantinya akan diwakilkan oleh Kakak Astin. Baik. Langsung aja untuk sesi pertama nih dokter, kita sebelum acara podcast ini sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan dari Instagram gitu. Pertanyaan pertama ya dokter ya, pentingnya pemahaman terhadap tahap perkembangan anak. Bagaimana memahami dan identitas tahap perkembangan anak, dan yang kedua, mengapa pemahaman terhadap tahap perkembangan anak itu penting banget dokter untuk orang tua. Terima kasih Mbak Ana dan ayah bunda sekalian. Jadi memang tahap tumbuh kembang anak namanya anak ya. Yang membedakan anak dengan dewasa adalah, jadi anak itu bukan miniatur dari orang dewasa. Jadi anak itu yang mengalami tumbuh itu berarti artinya dia bertambah secara ukuran dimensi fisik, baik itu bertambah panjang, atau tinggi, bertambah beratnya, bertambah lingkar kepalanya, dan namanya kembang. Jadi kalau kembang itu berarti ada perkembangannya, baik itu secara ada 4 aspek yang biasanya kita nilai, mulai dari motorik kasar, motorik halus, psikososial, dan kemampuan berbahasa. Jadi 4 aspek itu yang mendukung nanti supaya anak ini diharapkan yang mulai dari awalnya ya, bayi kan dia nggak bisa ngapa-ngapain nih, bisanya nangis, lalu nanti lama-lama dia bisa angkat kepala, duduk, berdiri, dan selanjutnya sampai dia bisa mandiri. Jadi perkembangan dan pertumbuhan pada anak ini memang harus dievaluasi ya, terutama ayah bunda sekalian, supaya kita bisa sama-sama mendeteksi lebih dini kalau memang ternyata ada yang harus dikhawatirkan, mungkin yang perlu di evaluasi apakah ini masih sesuai dengan tracknya atau mungkin sudah mulai ada penyimpangannya. Kita sudah mulai bisa mengenali lebih dini dan mengintervensi supaya tidak berkelanjutan. Baik dokter, berarti peran orang tua di sini itu adalah mengevaluasi ya dokter ya, setiap tumbuh kembang anaknya itu dari usia ke usia ya dokter. Iya betul. Untuk cara mengevaluasinya, apakah ada mungkin toolsnya dokter atau apa dokter yang bisa buat rekapannya para orang tua dok? Oke. Mungkin kalau untuk yang paling gampang ya Mbak ya, untuk ayah bunda sendiri pasti pada saat ibunya hamil nih, itu kan pasti dikasih buku pink, buku kontrol ibu hamil. Itu kan di dalamnya ada sisi bagian ibu dan sisi bagian anak. Jadi mungkin ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi di buku ini di dalamnya itu sudah banyak macam banget. Jadi mulai dari pertumbuhan, kalau yang biasanya dibawa ke posyandu atau dibawa ke dokter kan pasti diukur nih, beratnya segini, kita plot ini masih oke apa enggak, termasuk perkembangannya. Mungkin banyak yang belum membaca sepenuhnya ya. Jadi ternyata di dalamnya itu sudah ada, jadi sudah disediakan perkembangan anak usia dari 0 sampai 3 bulan. Ini anak sudah bisa ngapain, itu orang tuanya sudah bisa menceklis, jadi mencentang sendiri kira-kira kalau ternyata dirasa ada yang belum sesuai atau ternyata mungkin kok banyak sekali yang tidak sesuai dengan usianya, bisa segera dikonsultasikan baik ke tenaga kesehatan terdekat atau ke dokter spesialis anak. Baik. Ayah bunda, catatan khusus ini penting
banget ya dokter ya. Setiap orang tua itu yang khususnya habis melahirkan terus udah punya baby harus punya buku KIA ya dok ya. Disimpan sampai anaknya udah besar ya dok ya, itu harus ada riwayatnya semua. Iya, karena kan riwayat imunisasinya juga di situ Oh, ya. iya, jadi satu ya dok ya. Jadi itu harus disimpan. Riwayat semua anak. Di situ juga ada tabel-tabel anak saya umur sekian sudah bisa ini dicentang gitu, ada kan? Oh ada. Misalkan contohnya kayak ini nih, kayak sini bisa kita lihat di halaman 42 nih Mbak. Iya. Jadi kan saya lihat nomor 1 usia untuk perawatan bayi 29 hari sampai 3 bulan. Ternyata di sini nomor 1 bayi bisa mengangkat kepala mandiri hingga setinggi 45 derajat. Kan ini orang tuanya bisa evaluasi sendiri ya di rumah, nggak harus butuh alat khusus paling nggak kan, tapi setidaknya orang tuanya bisa mungkin yaitu membuat dia time paling nggak kita yang dilihat kemampuan angkat kepalanya sudah setinggi apa. Lalu kalau misalkan kedua dia bisa menggerakkan kepala dari kiri ke kanan ke tengah ya, mungkin waktu kalau bahasa orang Jawa bilangnya ngudang ya, jadi bisa digudang, dilihat dia mengikuti orang apa enggak, responnya dari kiri ke kanan seperti apa. Jadi sebenarnya modal yang dibutuhkan itu nggak ada ya, karena modalnya ya hanya butuh ada orang tua sebagai yang memberi rangsangan dan si anak itu sendiri. Stimulatornya dok ya. Baik, kalau gitu berbicara terkait stimulator ini, kalau saya tanya ke Kak Asti tadi kan dari dokter spesialis anak kita menjelaskan harus ada juga stimulasi untuk anak kita ya kan. Kemudian bagaimana cara memberikan stimulasi kognitif yang sesuai dengan usia anak Kak? Yang kedua, apa peran kreativitas dalam mengembangkan otak anak? Ini juga pertanyaannya, yang dua pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan yang sering diajukan oleh ayah bunda waktu di Instagram. Oke, untuk yang pertama memberikan stimulasi kognitif ya. Kalau misalnya anak itu kan dunianya memang sedang dunia bermain gitu. Jadi kita untuk konsep stimulasi kognitif juga dengan cara bermain. Jadi bagaimana kita mengkonsepkan permainan di anak itu khusus dan terjerumus untuk peningkatan kognitif mereka, pengembangan dari pengetahuan mereka seperti itu. Jadi kita dengan stimulus konsep bermain itu tadi diharapkan anak itu dapat berpikir, menalar, menarik kesimpulan seperti itu dengan menggunakan alat-alat peraga. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang banyak yang menggunakan gadget, anak kecil dikasih gadget itu kan mereka cuma bisa melihat secara 2 dimensi, sedangkan pada saat usia anak golden age gitu kan perlu kita ada yang namanya stimulus dari sensori, motoriknya dengan cara memegang. Jadi kita perlu permainan-permainan yang bersifat 3D seperti itu. Oh gitu. Dan dari untuk polifisioterapi di RSI Lombok 22 ini nantinya akan ada terapi-terapi seperti apa yang akan diberikan untuk menstimulasi kognitif dan kreativitas anak? Ya, sudah. Pasien-pasien Lombok 22. Oh iya. Okay. Gimana, Selain dengan konsep bermain, kita ada teknik namanya NDT. Jadi kita berikan stimulus kepada anak untuk meningkatkan sensori dan juga motorik si anak gitu. Jadi kita berikan stimulus sejak dini dan sesering mungkin itu sebenarnya bagus gitu. NDT ya, seperti apa kalau bisa dijelaskan? Jadi mungkin gambaran umumnya seperti baby massage, tapi kita berikan usapan yang dengan tekanan dan juga penekanan yang minimal dan yang cukup untuk si anak ataupun si bayi begitu ya. Terus nanti bisa kita fokus ke sensorik dan juga motoriknya itu tadi untuk perkembangan lebih lanjut. Oh baik, ada baby massage ya, di polifisioterapi RSI Lombok 22 Flores. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter, bagaimana mengintegrasikan aktivitas fisik dalam rutinitas harian anak? Dan yang kedua, apa saja tanda-tanda kesehatan mental pada anak dan bagaimana dok cara mengatasinya? Oke, jadi pertanyaannya luas banget ya. Sebenarnya mungkin bisa kesehatan mental. Jadi belum kemana-mana ya dok ya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Asti nih, yang terutama lebih kayak stimulasi itu kan bisa dari mana aja. Mulai tadi kan juga dari rangsangan. Jadi sebenarnya tadi kalau kayak di rumah, sebenarnya ibu ya atau mungkin caregiver terdekat ya, misalnya kalau memang bukan ibunya mungkin ada orang lain pengasuh yang lebih dekat, itu kan juga bisa. Memang kalau kebanyakan dalam konteks pengasuhan biasanya ibu ya, jadi mungkin ya ibunya mungkin tadi ya bisa sering, jadi kayak satunya sering digendong, sering diajak ngomong, bahwa kalau misalkan apalagi mungkin yang direct breastfeeding, jadi direct breastfeeding itu juga ada kontak ya, ada kontak antara ibu sama si bayinya. Jadi pada saat nyusui juga jangan terus ibunya asik main HP atau asik nonton atau apa, jadi malah tidak terjadi komunikasi antara si ibu sama si bayi. Jadi waktu nyusui dia benar-benar kontak juga ya, anaknya diajak ngomong, dilihat ada kontak matanya supaya ada
apa namanya, komunikasi antara si ibu sama bayinya. Mungkin kalau mulai dari bayi seperti itu, lalu mulai agak besar. Kalau misalkan anaknya usia 3 bulanan kan bisa harapannya dia sudah bisa angkat kepala. Jadi mungkin dilatih ya aktivitasnya mulai dari tummy time. Tummy time itu sekarang kan kayak udah banyak ya mungkin mainan-mainan stimulasi ya Mbak ya. Entah itu mungkin yang bentuknya karpet atau bentuk macam segala macam atau bentuk gambar yang buku bantal dan itu kan bisa banyak macam. Jadi bisa distimulasi juga seperti itu untuk merangsang dia, karena bayi itu kalau untuk visual pasti belum terlalu bisa kalau di bawah 3 bulan ya. Dia biasanya baru bisa melihat dengan baik itu sekitar usia 3 bulan dia baru bisa membedakan orang. Kalau di bawah itu biasanya pasti dia hanya bisa membedakan mungkin ada cahaya atau tidak atau hanya samar. Jadi dia belum bisa mengetahui oh ini mamanya, ini siapa gitu. Dia belum bisa mengenali orang secara baik. Lalu balik lagi kalau nanti di usia yang lebih besar, kalau dari 3 bulan mungkin milestone selanjutnya kira-kira 6 bulan ya. Di 6 bulan kan diharapkan anak sudah bisa mulai duduk sendiri, mulai dari dengan bantuan awalnya, lalu dia bisa tanpa bantuan. Kalau duduk ya mungkin bisa dilatih apa yang mainan apa dia mulai bisa pegang-pegang. Jadi ada sesuatu aktivitas yang membuat dia juga tertarik di rumah. Terus setelah itu dia mulai nanti belajar berdiri lalu berjalan. Untuk aktivitas yang dikembalikan disesuaikan ke masing-masing kemampuan si anak itu tadi di usianya itu tadi, dan kemampuannya juga disesuaikan kemampuan apa yang mau dilatih. Jadi kan karena tadi kan ada 4 kemampuan: motorik kasar, motorik halus, psikososial, dan bahasa. Jadi kemampuan mana yang mau kita latih? Karena biasanya sih saling melengkapi, karena nggak mungkin salah satu. Dan yang sering memang biasanya mungkin kalau dilihat kasus dari paling banyak itu adalah yang kayak speech delay mungkin ya. Biasanya kita lihat, tapi mungkin orang tua juga masih beranggapan, duh nggak apa-apa nih orang ibunya dulu, bapaknya juga ngomongnya tauran kok, nanti aja. Tapi ada kalau mungkin dibilang kayak gitu, memang untuk speech delay ada 2. Ada yang namanya speech delay yang tipe ekspresif, ada yang tipe reseptif. Kalau tipe ekspresif itu mungkin yang dibilang tadi atau late talker ya. Jadi mungkin yang orang tua yang anggap nggak apa-apa nanti bisa sendiri kayak gitu. Biasanya ya karena kurangnya stimulasi. Jadi nggak ada yang ngajak ngomong nih si anak. Karena kan kayak Mbak Astrid bilang bahwa anak itu juga butuh bahwa tidak hanya sekedar 2 dimensi. Dia nggak di layar dia cuma lihat gajah itu kecilnya ya selayar. Sedangkan aslinya gajah itu kan gede banget. Jadi dia tidak bisa membandingkan. Lalu tidak ada komunikasi 2 arah. Dia hanya mendengarkan. Sedangkan untuk komunikasi kan dia butuh mendengar, lalu dia meniru. Jadi ada lawan, terjadi interaksi, ada 2 arah. Lalu kalau untuk yang speech delay tipe reseptif ini mungkin agak berbeda. Berarti kan masalahnya tidak hanya di pelafalan, mungkin memang dia ada kesulitan dalam mengerti bahasa. Jadi itu mungkin perlu evaluasi lebih lanjut. Mungkin contohnya kayak gitu Mbak. Jadi ya kembali lagi ke peran orang tua masing-masing ya. Jangan sampai nanti ternyata mungkin orang tuanya sendiri tidak menyadari bahwa anaknya ini ada sesuatu yang terlambat gitu. Setelah tahunya pas waktu mungkin dibawa periksa, kebetulan pas lagi sakit, tapi kelihatan kalau ada sesuatu yang terlambat. Mungkin seperti itu. Juga penting ya dok ya, berarti kalau untuk usia masih bayi sampai anak usia berapa sih dok yang harus sering ke dokter anak untuk konsultasi kayak gitu dokter? Oke, untuk konsultasi apa dulu nih? Konsultasi mungkin takutnya kan ada mungkin bunda yang tidak sering lihat buku kandungan, contohnya seperti saya di dok ya. Tetapi kemudian alangkah baiknya selain imunisasi untuk juga konsultasi anak itu sampai berapa tahun ya dok ya? Oke, sebenarnya kalau akan terjadi apa-apa gitu dokter. Kalau dibilang bahas salah pertumbuhan dan perkembangan ya, biasanya memang perkembangan itu dikatakan anak bisa mandiri diharapkan kan di usia 6 tahun. 6 tahun. Jadi memang cukup besar sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat mungkin awal-awal dalam 1 tahun pertama aja pasti kunjungannya sering ya, karena kan jadwal imunisasinya masih rapat-rapat ya. Sedangkan mungkin kalau udah di atas 1 tahun biasanya agak lebih longgar-longgar. Jadi ya kalau memang orang tuanya mau periksa tiap bulan ya mau aja. Tapi kalau memang ternyata bisa dilakukan di rumah kan alangkah lebih baik ya, atau orang tuanya juga bisa mengawasi. Mungkin dari situ bisa mengawasi, bisa mengamati oh memang ada yang salah nggak sih nih si anak, atau kayaknya masih oke-oke aja nih. Tapi kalau memang ternyata ragu ya boleh-boleh aja sih, nggak ada salahnya. Karena ke dokter itu bukan berarti hanya pas sakit ya. Ke dokter boleh pada saat dia sehat untuk evaluasi tadi, evaluasi tubuh dan kembangnya.
Kalau tadi yang belum yang mental ya, masalah Iya. mental. Mental ini juga dokter. Mungkin tuh kalau masalah mental itu ya sama lah kebutuhan kayak kita kan juga ada namanya kebutuhan yang asih asah asuh ya. Jadi ada kebutuhan anak itu nggak cuma butuh makan, nggak cuma butuh tidur, paling kan juga butuh perhatian dari orang tuanya. Nah mungkin yang menjadi isu sekarang ini lebih kayak gadget ya. Iya dok. Jadi kalau kayak gadget ya pasti screen time itu juga sangat dibatasi. Kalau bisa sesuaikan dengan rekomendasi bahwa kalau anak di bawah 18 bulan memang sebaiknya tidak diberikan screen time sama sekali kecuali hanya untuk konsultasi misalkan kayak video call atau voice call itu. Karena nanti kalau misalkan ternyata anak ini ada apa-apa pasti juga akan mengganggu kualitas hidupnya secara total ya, entah itu kualitas tidurnya, kualitas makannya ya, nanti pasti ujung-ujungnya dari tumbuh kembangnya tadi yang terganggu. Untuk yang gadget ini kayaknya sudah menyebar kemana-mana gitu ya. Saya lihat itu kalau naik transportasi di mana-mana itu bakal diem dengan diberi gadget. Iya. Di kereta diberi, di kapal diberi itu udah diem. Kalau enggak lari kemana ke sana itu kan termasuk berarti kayak tantangan umum bagi orang tua sih dokter ya. Iya, benar. Kayak udah kayak kebiasaan gitu. Iya, Terus benar. seperti itu tuh cara mengatasi dengan solusi yang praktisnya kalau dari segi dokter ini bagaimana dok? Oke, mungkin itu memang kalau dibilang sekarang itu cara paling gampang ya, cara paling gampang yang cepat. Ya udahlah kasih aja juga dia diem toh kan. Iya dok. Ya mungkin sebenarnya sih anak itu kan memang nggak bisa kalau cuma disuruh duduk manis diem pasti nggak bisa ya. Karena kan pasti dia butuh explore. Memang sifat alamiahnya kan anak seperti itu. Dia butuh mengeksplorasi tempat-tempat yang mungkin terutama baru buat dia, tapi menarik buat dia. Jadi mungkin dia sebenarnya bisa aja dibawain buku cerita, dibacain buku cerita sama ibunya berdua, atau dibawain mainannya, atau dibawain kayak mungkin kalau anaknya udah lebih besar kertas gambar mewarnai itu sudah cukup sih buat dia. Atau mungkin dari pasti nanti ada beberapa contoh-contoh kegiatan yang bisa membuat anak lebih diam. Jadi sebenarnya gadget itu ya mungkin karena ya itu tadi mau cari gampang, mau cari cepatnya, praktisnya karena pasti ya dibawa udah. terus ya dok. Gambar pensil warna kertas belum tentu dibawa. Iya, dan mungkin orang tuanya juga akhirnya punya kesibukan sendiri ya, udah anaknya biar diem, orang tuanya dia bagi apa asik yang lagi yang lain. kayak gitu dokter. Kayaknya udah menyebar gitu dokter. Iya. Jadi kebiasaan. Baik kalau dari segi Kak Asti nih, Kak Asti sudah berumah tangga atau belum nih? Kak Asti? Belum. Oh belum ya. Ini sudah pasti ahlinya. Gimana nih kalau dari ini kan dari kata dokter Khadijah juga ada banyak speech delay juga. Kalau mungkin dari fisioterapinya kita untuk yang di Lombok 22 misal ada pasien untuk yang speech delay itu terapi apa yang nanti akan digunakan oleh fisioterapi bebas cedera? Jadi kita melatih kefokusan anak dulu ya sebelum kita ada kolaborasi dengan terapi wicara. Jadi memang sebelum ke terapi wicara itu bagaimana anak tuh bisa fokus, bisa tenang gitu. Jadi memang lewat fisioterapi dulu awalnya, setelah dirasa cukup terus nanti baru ke terapi wicara. Gitu. Oh. Jadi kan ada kolaborasi. Terus yang tadi solusi untuk yang tantangan umum. Kalau dari segi Kak Asti selaku Oke. kakak-kakak dari Iya. adik-adik, bagaimanakah caranya Iya. yang sekiranya praktis dan ekonomis mungkin bisa ditiru nanti sama ayah dan bunda? Mungkin lebih ke mengubah konsep dari awal ya. Jadi kan kebiasaan dengan gadget itu memang awalnya kan dari orang tua yang memberikan gadget sedari dini gitu. Jadi merubah konsep itu kalau ya udah jangan dikasih gadget kalau misalnya nggak mau nanti anaknya kecanduan sama gadget gitu. Jadi sebenarnya kan seperti yang dokter tadi bilang screening gitu, maksudnya ketemu dengan ngobrol dengan orang tua itu kan sebenarnya sudah cukup untuk anak, nggak usah dikasih alat-alat permainan yang mahal-mahal gitu kan. Yang penting komunikasi sama orang tua. Ya anak-anak tuh nggak ngerti kok barangnya harganya berapa. Iya. Mereka taunya yang penting itu maksudnya menarik buat dia, jadi sehingga dia bisa explore ya. Baik dokter. Tapi itu termasuk salah satu teknologi juga ya dok, karena kan saya lihat untuk seperti anak saya masih umur 2,5 tahun itu sudah pintar buka tab sendiri, laptop sendiri kayak gitu, baru 2,5 Iya. tahun. Itu ya juga bagus untuk tumbuh kembang anak ya dok, peran teknologi ya dokter ya sebenarnya. Cuma bagaimana mengolah paparan teknologi pada anak-anak ini dokter, dan kemudian apa manfaat dan resiko penggunaan teknologi dalam tumbuh kembang anak kita dok? Oke, ya maksudnya kalau dibilang mungkin dari tadi yang Mbak bilang ya, maksudnya kalaupun nggak sama sekali nanti takutnya nih anak nanti nggak bisa apa-apa, temennya udah pada bisa yang lain gitu Iya, kan. dok. Ya mungkin nggak ada salahnya sih sebenarnya, cuman itu tadi mungkin dari yang Mbak Asti bilang kembali ke konsep awal bahwa Benar. kebutuhannya apa dulu.
si gadget ini mau buat apa. Kalau memang kebutuhan pada saat awal kan anak itu kan nggak mungkin ngerti ya, bisa main game sendiri kan nggak mungkin. Jadi pasti ya kalau memang hanya sekedar komunikasi, video call, voice call tuh nggak ada masalah. Iya, Tapi kalau untuk yang lain mungkin ya dilihat lagi apakah memang ini sesuai dengan kebutuhannya dia. Karena kebutuhan itu kan dia kita lihat anaknya bukan lihat dari orang tuanya ya. Karena orang tuanya pengen dia itu tadi pengen anaknya diem, anaknya anteng dikasih lagi gadget. Padahal sebenarnya anak ini nggak butuh kan bisa aja. Jadi ya mungkin kita lihat lagi, memang pasti ada positif dan negatifnya. Kalau untuk positifnya ya sebenarnya mungkin bisa kita jadikan ini ya apa sebagai stimulasi. Maksudnya kalau misalkan memang sudah di usia tertentu yang dia sudah boleh nonton screen time, misalkan di atas usia 18 bulan itu kan kalau nggak sekitar 1 jam ya, 2 jam per hari. Ada batas waktunya? Ada batasnya, ada usianya, sekitar usia berapa gitu deh screen time-nya, ada jam-jam tertentu. Kalau memang misalkan orang tuanya nggak sempat ngajak dia ke toko buku, baca buku, kan bisa aja kita cari buku digital kan sekarang juga banyak ya, tapi ditemenin, maksudnya dibacakan cerita ditemenin. Jadi bukan berarti terus dia hanya menonton yang video yang hanya komunikasinya hanya dia terima, tapi dia tidak ada umpan balik kayak gitu. Jadi mungkin ya harus disikapi juga dengan baik dan bijak ya, bahwa bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi juga kalaupun memang orang tuanya pun memilih untuk menggunakan gadget ya tahu cara dan kapan menggunakannya dengan baik dan benar. Itu yang perlu digarisbawahi ya dok ya, didampingi ya dok ya, tahu jam-jamnya, usianya berapa, durasinya ya dokter ya. Karena juga seperti kayak YouTube kan juga ngajarin secara nggak langsung bahasa Inggris ke anak-anak. Oh ya, ngomong-ngomong bahasa itu juga sering, karena membuat anak itu bingung bahasa ya. Iya juga, iya benar. Jadi maksudnya bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia. Kita orang di rumah bahasanya Indonesia, tapi diajak nonton bahasa Inggris. Lah anak ini kan bingung, dia bingung nggak ngerti harus menerima yang mana. Jadi ya kalau memang mau bahasa Inggris ya berarti yang di rumah pun kalau bisa ya berarti berbahasa Inggris sehari-harinya. Jangan sampai anaknya juga bingung ternyata di YouTube-nya bahasa Inggris, ibunya ngomongnya bahasa Jawa, jadi lewatnya ngomongnya bahasa Indonesia, terus dia tambah bingung. Baik dokter, itu tadi ya. Oke, untuk orang tua tetap harus mendampingi perbaikan menggunakan teknologi, cuma harus ada batasan dan jam-jamnya serta durasinya perlu diperhatikan. Sama ada satu lagi nih Kak Astin, pertanyaan, olahraga yang baik buat balita apa ya, yang minimal resiko cedera? Oke, kalau bilang semua olahraga misal renang, aku bilang itu resiko cederanya kecil, itu bohong sebenarnya kan, karena pasti iya, olahraga apapun tuh pasti ada kemungkinan. Jadi tinggal kita sebagai ataupun orang bapak ibu ayah bunda di rumah gitu ya, sebagai orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anak gitu. Itu juga memberikan pemahaman kepada anak. Anak itu kan kalau misalnya dilarang kadang semakin greget ingin melakukan gitu. Jadi daripada dilarang, kasih aja pengertian sebab dan akibat. Misalnya lakukan ini nanti efeknya gini loh, kalau misalnya ini nanti efeknya gini. Jadi melatih si anak juga untuk mengambil keputusan kira-kira mau ikut yang mana. Jadi untuk baik buruknya dikasih tahu semua gitu. Jadi nggak ada yang kayak ditutup-tutupi atau apa gitu. Jadi belajar juga biar si anak juga belajar gitu. Terus juga yang penting itu sih memberikan pemahaman dan juga pengawas. Olahraga apapun itu baik. Biarkan anak juga mengeksplor olahraga apa yang kira-kira disuka gitu. Jadi jangan orang tua yang kayak mentang-mentang orang tuanya atlet ini terus pokoknya anakku harus ini gitu. Ya memang mungkin ada turunan atau gen gitu ya, tapi ya balik lagi nanti si anak maunya olahraga seperti apa gitu. Belum udah disuruh sepak bola. Iya. Itu ototnya kaku-kaku. Iya nanti. Bukan hanya fisioterapi aja tapi harus gimana tuh? Pijet-pijet nanti ya. Baik, demikian dokter sama Kak Asti, pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah terjawab semua. Semoga ayah dan bunda di rumah bisa mengambil manfaat dari acara podcast 20 Talk RSC Alamo 22 ini, menggarisbawahi peran pentingnya orang tua untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dan sekarang kita juga ada klinik fisioterapi yang nantinya bisa membantu untuk ayah ibu bunda mungkin konsultasi terkait mungkin speech delay atau mungkin
mungkin habis cedera main olahraga tadi, habis diajak renang gitu kayak rekreasi, piknik, kok anakku kok kayaknya ini ya kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya kayak jalannya kurang tegak gitu juga pernah ada kasus nggak Kak Asti yang Iya, jadi pasti pasiennya fisioterapi? Ada nggak? dari postural ya, postural terganggu gitu. Pasti nanti kalau dari segi ototnya ada muscle imbalance di situ ya. Jadi kita ada ya. perlu Ada tahu ya. ya otot apa nih yang lemah, otot apa nih yang terlalu kuat ataupun terlalu spasme. Jadi sehingga nanti untuk posturnya kita bisa perbaiki pelan-pelan. Oke, berarti memang untuk fisioterapi tidak cukup satu kali treatment ya, beberapa kali khususnya untuk perbaikan postur tubuh itu tadi ya. Kalau dari anak aja postur tubuhnya udah kayak keliru atau mungkin salah nggak dibenarkan sampai besar, kasihan. Iya. Ya, itu juga penting berarti. Oke, terima kasih Dokter Khadija, terima Sama-sama, kasih Mbak. Kak Astin sudah menyempatkan untuk hadir di acara Kita RSI Alam 22. Semoga tidak jenuh-jenuh untuk kita undang lagi sebagai narasumber di topik berikutnya. Baik, untuk informasi jadwal Dokter Khadija itu prakteknya di RSI Alam 22 Jalan Flores nomor 12 Surabaya. Beliau ada di jadwal hari Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Untuk hari Selasa di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Di hari Kamis jam 5 sampai jam 7. Jumatnya di jam 4 sampai jam 7 malam. Dan hari Minggu harus janjian terlebih dahulu. Untuk polifisioterapi kita sudah mulai buka per tanggal berapa siapnya Kak Asti? Senin. Minggu depan. Iya, mungkin minggu ketiga depan. bulan Desember ya. Iya, bulan Desember Iya, ya bulan sudah Desember. bisa dibuka, sudah bisa melayani layanan Senin sampai hari Sabtu, sampai hari Sabtu di jam kerja juga. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Demikian 22 Talk RSI Alam 22 Surabaya pada sore ini, semoga bermanfaat. Salam hangat semua dari kami dan salam sehat selalu. Bye.